I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fatmawati Arifah, NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Apakah teman-teman tahu tentang penginderaan jauh? Kalau belum, mari kita simak materi berikut. Submateri yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi penginderaan jauh, dan yang kedua sistem penginderaan jauh. Yang pertama yaitu definisi penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh menurut David Lidgren merupakan berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Sedangkan menurut Lysean Kiefer, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Jadi dapat kita simpulkan, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area muka bumi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Materi selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sistem penginderaan jauh yang tersusun oleh berbagai komponen. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan. Jika satu komponen tidak berjalan sesuai fungsinya, maka sistem penginderaan jauh akan terganggu. Informasi geoster melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai komponen. Menurut Sutanto, komponen pada penginderaan jauh terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Pada kegiatan penginderaan jauh, yaitu bertujuan untuk mengetahui gambar objek permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Agar dapat direkam dengan baik, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Dalam penginderaan jauh terdiri dari ada 2 sumber tenaga. Yang pertama sumber tenaga pasif. Sumber tenaga pasif diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk sistem pasif. Untuk sistem penginderaan jauh pasif yang mengandalkan sinar matahari, kualitas gambaran yang didapat sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Yang kedua yaitu sumber tenaga aktif. Sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan manusia, contohnya cahaya buatan dari lampu blitz. Sistem aktif ini umumnya digunakan untuk perekaman objek malam hari. Selanjutnya yaitu atmosfer. Atmosfer fungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektronik sehingga objek dapat memantulkan kembali. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Selanjutnya yaitu sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk membawa alat sensor disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Saat ini sudah dikembangkan perekan objek menggunakan pesawat kecil tanpa awak yang dikenal dengan drone. Selanjutnya yaitu jenis sensor. Jenis sensor ada 2, sensor fotografik
dan sensor elektronik. Sensor fotografik merupakan sensor yang merekam objek melalui proses kimia. Sensor ini akan menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Selanjutnya yaitu sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam dalam pita magnetit yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Selanjutnya yaitu interaksi dengan objek. Objek adalah suatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga sensor. Objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Selanjutnya yaitu perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapat melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Sekian dari penjelasan singkat saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.